Dasar ini yang harus kita lakukan, termasuk juga kita ingin memastikan bahwa jalan-jalan nasional yang melewati Purwokerto itu kualitasnya baik. Jangan hanya jalan tol yang baik, tapi juga jalan hot mix yang berjalan baik. Kemudian yang tidak kalah penting, untuk maju UMKM harus didorong. Kemudahan untuk akses pada permodalan itu harus dilakukan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang menyangkut permodalan itu cenderung untuk fasilitasi usaha menengah dan besar, sementara usaha kecil cenderung aturan-aturannya merumitkan. Itu yang akan kita ubah supaya UMKM bisa mendapatkan akses pendanaan, supaya mereka bisa berkembang secepat perusahaan-perusahaan besar yang ada di Republik ini. Nah, kemudian jangan lupa juga budaya. Di sini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Karena itu kalau kita bicara pembangunan, bicara manusianya, bukan hanya infrastruktur keras, tapi juga infrastruktur lunak. Jadi kami ingin di sini kita dorong perkembangan kebudayaan supaya banyak potensi budaya, sastra, dan lain-lain yang ada di sekitar Banyumas ini bisa tumbuh dan berkembang. Begitu ya? Tapi saya pengen undang Pak Amin yang asli Banyumas ini. Asli Purwokerto, Pak Amin boleh nggak nambahin apalagi kira-kira buat Banyumas, buat Purwokerto? Boleh Pak? Silakan Pak. Pak Amin. Kasih aja. Bisa langsung maju ke depan aja Pak. Silakan. Oke, dari situ aja boleh juga Pak. Silakan. Ya, saya itu nama saya Amin Subekti, jadi yang asli Amin itu saya. Jadi nanti start dari tanggal 14 Februari Pak Anies bayar royalti saya. Begitu masuk putaran kedua bayar royalti ke saya. Tapi saya ini lahir kecil dari sini, dari Banyumas. Dan Banyumas itu saya bangga sekali, sampai sekarang saya bangga menjadi orang Banyumas. Setiap bulan juga bangga jadi orang Banyumas. Dan saya kira semua kita di sini juga bangga jadi orang Banyumas. Ya. Kalau mau didetailkan tadi yang disampaikan oleh Pak Anies ya, transportasi publik misalnya ya. Saya tuh sekarang kalau pulang ke sini ada satu yang disayangkan, mulai macet ya Purwokerto ya. Padahal dulu kita punya angkutan yang bagus, Koprades setiap saat wira-wiri, nggih. Siki pun jarang banget kok. Kol kota tes wonten mboten. Tesi tapi jarang nggih. Padahal kula niki gemien saking Sokaraja nggih saben dinten numpak kol kota kan SMA Tunggal Purwokerto. Wis mengantarkan maring Purwokerto, sekolah SMA lulus, sekolah maring Stan, baru gue sekolah maring Universitas Melbourne, baru gue terus nang iki mergane kol kota. Jadi kita kepengen kol kota tapi sing murah, sing terintegrasi kaya dene transportasi Jakarta. Nah niku nggih. Nah, terus sing klorone tumrap kula niki sing saking Jakarta angger sekang Brebes arep maring ngene biasane macet nggih. Jalan nasional ora dipikir macet terus nang Bumi Ayu. Tekan itu ya. Kepengine sih usulane niki nggih Pak Anies nggih, pokoke jalan nasional sing Pejagan tekan Purwokerto kudu alus ora macet maning. Setuju? Nah, niku mawon nggih. Oke, itu dari Ya. Pak Amin. Pak Amin, kita aminkan Pak Amin. Oke, siap, selesai. Selesai ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Anies. Saya barusan baca berita juga ya, Pak Anies kan tadi habis dari ketemu Sultan Jogja nih. Ceritain dikit lah ya Pak, tadi ngobrolin apa aja. Kepo. Nah, saya dengar juga Bapak besarnya di Jogja ya Pak. Makanya tadi bahasa Ngapak aja bisa ya. Sedikit-sedikit lah ya. Nah Pak, kan budaya ini kan beragam ya. Ada Matraman, terus ada Banyumasan, ada Jawa Timuran, pokoknya macem-macem lah. Nah, sebagai orang Jawa nih Pak, jadi penasaran gimana cara Bapak buat melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya di Banyumas ini sendiri Pak. Silakan. Jadi pertama, kebudayaan itu jangan hanya dilestarikan, tapi kebudayaan harus dikembangkan. Ketika dia dilestarikan, maka dia adalah semata-mata warisan masa lalu yang dirawat masa lalunya. Tapi kalau dikembangkan, dia menjadi budaya yang selalu relevan dengan zaman-zaman ke depan. Okay? Karena itu pengembangan budaya. Nah, tadi saya sowan dengan Ngarso Dalem dan berdiskusi panjang, termasuk juga soal kebudayaan.
dan kita memiliki keragaman budaya yang dahsyat. Karena itu kami melihat salah satunya adalah dengan negara memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan kebudayaan. Yang mengembangkan kebudayaan siapa? Bukan negara. Negara tidak bisa melakukan sendiri. Yang melakukan pengembangan adalah pelaku-pelaku kebudayaan. Tapi negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup. Dan ketika bicara kebudayaan, pendidikan, kesehatan, jangan dipandang alokasi anggaran itu sebagai ongkos, tapi pandang itu sebagai investasi yang nantinya akan memberikan return kepada kita dalam bentuk perkembangan kebudayaan. Hari ini kita punya contoh seperti K-pop di Korea, betul ya? Itu terjadi karena 80-an dan 90-an pemerintah melakukan investasi besar-besaran, bukan swasta, pemerintah. Lalu kemudian dampaknya dirasakan 2-3 dekade kemudian. Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, budaya Jawa luar biasa kaya. Bila kita melakukan investasi itu, saya yakin kebudayaan akan berkembang. Generasi baru itu memiliki kreativitas yang tanpa batas, bisa mengembangkan berbagai macam terobosan. Ketika ada dukungan dari negara, maka saya percaya perubahan makin cepat. Dan tidak kalah penting, nanti ketika kami bertugas, semua kegiatan kenegaraan ke internasional akan membawa delegasi kebudayaan untuk mengantarkan kebudayaan Indonesia ke berbagai tempat dunia. Dan kita ingin membangun pusat-pusat kebudayaan Indonesia di berbagai tempat di seluruh wilayah dunia. Lalu yang tidak kalah penting, terutama di sini di Jawa, ada kekurangan museum-museum kebudayaan Jawa. Kita ingin melakukan itu, makanya tadi saya katakan di Banyumas harus ada, di kawasan Jogja ada, di kawasan Solo ada, di kawasan utara juga ada, sehingga kita punya tempat-tempat yang menjadi rujukan untuk kebudayaan. Itu dong. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke teman-teman, jadi sedulur KB udah dengerin ya, ngebahas seputar permasalahan di lokal Banyumas, Purwokerto, udah dengar semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua nih. Ada segmen Jawab Nis. Oke, untuk segmen yang kedua ini bahasannya meluas ya Pak. Jadi tidak seputar permasalahan lokal aja. Belakangan ini kan banyak catatan soal bansos Pak, tapi bukan catatan MK. Maksudnya catatan mengenal pembagian bansos. Jelang pemilu ini banyak banget bansos yang dibagikan nih Pak. Nilainya ratusan triliun. Terus sering juga bansos itu dinamakan atas nama pribadi. Ada juga yang bilangnya bansos itu untuk menaikkan elektabilitas. Tapi sorry, gak mungkin elektabilitas Pak Anies lah, orang Pak Anies aja gak punya jabatan, duit aja gak tahu udah punya banget tuh. Jadi Pak gini, pertanyaannya, gimana nih respon Bapak Anies soal bansos yang katanya jadi dipolitisasi nih Pak? Silakan Pak. Sambil baca catatan boleh ya? Boleh, yang penting kan jangan catatan Boleh ya, boleh ya. Ini catatan yang dibaca Gus Imin kemarin. Dan bukan dari Tom Lembong. Mau nggak ketemu sama Tom? Nanti bikin aja desak Tom Lembong ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya? Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah, bukan dihentikan, ditambahkan. Oke?
Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Okay? Lalu ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Okay? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Okay? Jadi kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Jangan diturunin, naikin dengan cara caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi Bansos Plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos